warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eviumita Rizky Amanda SSI MSc dengan bidang keahlian kimia analitik. Saat ini saya sedang bertugas di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Kimia Universitas Airlangga dengan bidang peminatan kimia analitik. Dan dilanjutkan dengan program Master of Science University Teknologi Malaysia dengan bidang peminatan Separation Science. Di Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah pengantar laboratorium medik, kimia analitik, toksikologi klinik, analisa kimia air, biosensor, dan analisa farmasi. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengantar laboratorium medik. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materi kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Interaction menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik selama proses pembelajaran. Dan assessment menjelaskan bagaimana cara saya mengukur atau menilai kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran secara objektif. Sebelum saya masuk pada bagian DIA, maka terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu mata kuliah pengantar laboratorium medik. Identitas mata kuliah pengantar laboratorium medik. Mata kuliah pengantar laboratorium medik dilaksanakan pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Kode mata kuliah TLM 201 dengan SKS mata kuliah terdiri dari 2 SKS yang terbagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 1 dengan dosen pengampu saya Eviumita Rizky Amanda dengan tim teaching Ibu Ayunil Hisbia. Capaian pembelajaran lulusan dapat dibagi menjadi 4, yaitu aspek sikap dan tata nilai, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Secara ringkas, untuk capaian pembelajaran lulusan dari aspek sikap dan tata nilai pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan yang pertama, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Sedangkan aspek keterampilan khusus, yang pertama, mampu melakukan penanganan cairan dan jaringan tubuh sesuai prosedur standar, aman dan nyaman untuk mendapatkan spesimen yang representatif untuk pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium medik mulai tahap pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik dari sampel darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia secara terampil sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Dan yang ketiga, mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan pada pemeriksaan dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik melalui konfirmasi kesesuaian proses dengan standar untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas.
Dari capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan, kemudian dilakukan perumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah pengantar laboratorium medik, capaian pembelajaran mata kuliahnya ialah menguasai teori dan mampu melakukan penanganan spesimen, membuat, menangani, dan menguji kualitas larutan sesuai dengan prosedur standar guna menjamin kualitas tahap pemeriksaan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik di laboratorium medik. Untuk mata kuliah teori, kognitifnya adalah 3, afektifnya adalah 2, dan psikomotoriknya adalah 0. Sedangkan untuk praktikum, kognitifnya 2, afektifnya 3, dan psikomotoriknya 3. Deskripsi mata kuliah mahasiswa diajarkan tentang Good Laboratory Practice atau GLP, kemudian tentang standar profesi ATLM yang berkaitan dengan laboratorium medik, baik struktur tata kelola organisasinya seperti apa, kemudian diajarkan juga tentang K3 laboratorium medik, penanganan bahan dan tingkat toksisitasnya, kemudian diajarkan juga untuk pengenalan alat gelas dan instrumen yang berkaitan untuk pembuatan media dan reagensia. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini juga diajarkan tentang pengelolaan dan penanganan spesimen, pengelolaan dan penanganan reagensia, seperti pembuatan larutan asam, pembuatan larutan penyangga, pembuatan media dan reagensia yang digunakan dalam pemeriksaan di laboratorium medik. Bentuk dan metode pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah pengantar laboratorium medik ialah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah pengantar laboratorium medik ialah sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan ialah menggunakan metode pembelajaran tutorial atau ceramah, kemudian problem-based learning. Untuk pembelajaran praktikum dilaksanakan secara luring di laboratorium. Interaksi dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan pada mata kuliah pengantar laboratorium medik secara sinkronus dan asinkronus menggunakan beberapa aplikasi seperti pada synchronous learning digunakan media Zoom dan Google Meet. Pada asynchronous learning digunakan media YouTube, Google Form, Google Classroom, dan juga WhatsApp. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2, yaitu teori dan praktikum, di mana bobot teori ialah 50% dan bobot praktikum ialah 50%. Untuk penilaian teori dilakukan dengan proporsi sikap 10%, penugasan 20%, kuis atau post-test 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk penilaian praktikum, komponen penilaiannya ialah sikap 10%, post-test 10%, jurnal 10%, laporan praktikum 10%, keterampilan praktikum 20%, dan ujian akhir praktikum sebesar 40%. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran di mata kuliah pengantar laboratorium medik. Penjelasan untuk mata kuliah pengantar laboratorium medik dengan menggunakan metode pengajaran DIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini dalam mata kuliah pengantar laboratorium medik di pertemuan minggu ke-14 kita akan belajar tentang larutan buffer. Nah, apa itu larutan buffer? Di sini kita terlebih dahulu membahas tentang pendahuluannya. Larutan buffer disebut juga dengan larutan penyangga atau larutan dapar, yaitu larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Jadi, di sini larutan buffer itu juga disebut dengan larutan penyangga. Nah, apa yang disangga? Yang disangga adalah pH. Jadi,
kalau ingin mempertahankan pH berarti harus menambahkan larutan buffer ke dalam larutan tersebut. Nah, kenapa harus ditambahkan larutan buffer? Karena beberapa senyawa yang ada di dalam tubuh ataupun beberapa senyawa yang akan kita analisa biasanya itu dia tidak tahan terhadap perubahan lingkungan yang drastis. Salah satunya adalah perubahan pH yang drastis. Maka dari itu, untuk mempertahankan lingkungannya, kita harus menggunakan larutan buffer tersebut. Contoh di sini yang penggunaan larutan buffer adalah apabila kita mau menganalisa zat-zat yang kita isolasi dari dalam tubuh atau senyawa obat itu juga dia harus dipertahankan pH-nya. Kemudian di dalam tubuh kita senyawa buffer itu adalah pada darah kita. Jadi di darah itu mengandung garam-garam dan juga ion positif dan negatif yang berfungsi untuk mempertahankan pH darah. Kenapa pH darah itu harus dibuat dengan sistem buffer ya, dibuat dengan sistem buffer karena darah itu apabila kita mengkonsumsi zat yang terlalu asam atau kita mengkonsumsi zat yang sifatnya basa, maka di dalam darah itu dia otomatis akan mempertahankan pH-nya. Kalau di darah itu tidak mampu mempertahankan pH, nanti dia akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Kemudian senyawa buffer atau larutan penyangga ini dia tidak mengalami perubahan pH selama pengencerannya kurang dari 10 kali. Kalau penambahannya tidak sampai 10 kali, maka pH-nya dapat tetap bertahan. Kemudian larutan penyangga itu terdiri dari 2 macam, yaitu dapat dibuat dari asam lemah dengan garamnya dan juga basa lemah dengan garamnya. Garam dari asam lemah atau basa lemah ini disebut juga dengan asam basa konjugasi. Jadi kalau kita membuat larutan buffer bisa dibuat dari 2 cara, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya dan juga basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi dua senyawa tersebut harus ada di dalam satu campuran larutan buffer. Kemudian bagaimana larutan buffer bekerja? Nah, larutan buffer bekerja adalah berdasarkan reaksi kesetimbangan. Nah, di sini yang mengalami reaksi kesetimbangan itu adalah senyawa-senyawa asam atau basa yang sifatnya lemah. Jadi kalau senyawa asam lemah atau basa lemah itu dia reaksinya panahnya ini bolak-balik atau reversible. Panahnya ini reversible atau bolak-balik. Nah, karena panahnya bolak-balik, maka apabila kesetimbangan zat yang ada di sebelah kiri ini diganggu dengan penambahan sedikit asam atau basa, maka panahnya akan bergeser ke kanan. Demikian juga apabila zat yang sebelah kanan ini diganggu kesetimbangannya, maka panahnya akan bergeser ke kiri. Nah, karena adanya reaksi reversibel ini, maka adanya penambahan sedikit asam atau basa, reaksi akan mengalami kesetimbangan sehingga pH dapat dipertahankan. Kemudian, nah larutan buffer ini dia tidak bisa digunakan dari campuran asam kuat dan basa kuat. Karena apa? Kalau asam kuat sama basa kuat, reaksi yang terbentuk bukan merupakan reaksi kesetimbangan, tapi reaksi satu arah pembentukan garam yang sifatnya asam atau basa, sehingga kalau dia dari asam kuat sama basa kuat tidak bisa mempertahankan pH. Seperti itu. Kemudian basa konjugasi bisa dapat diperoleh dari garam asam lemah dan juga asam lemah seperti CH3COONA. Contohnya kalau yang di contoh berikut, di sini kan CH3COOH sama CH3COONA, CH3COOH ini berperan sebagai asam lemah. Kemudian CH3COO- berperan sebagai basa konjugasinya. Nah, kenapa disebut basa konjugasi? Ya, Mbak Desi Pingkarsa masih ingat kenapa CH3COOH ini disebut asam lemah dan CH3COO- ini merupakan basa konjugasinya? Ya, Bu. Karena kalau dia kehilangan atom H-nya, dia akan menjadi basa konjugasinya.
Ya, oke. Baik sekali ya, masih ingat ini apa materi di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau CH3COOH itu kan dia punya H lebih banyak. Kalau mempunyai H lebih banyak, dia bertindak sebagai donor proton. Nah, kalau bertindak sebagai donor proton, maka dia disebutnya adalah senyawa asam. Sedangkan CH3COO- jumlahnya kan lebih sedikit, sehingga dia berfungsi sebagai aseptor proton. Kalau berfungsi sebagai aseptor proton, kita menyebutnya sebagai basa konjugasi. Nah, Mbak Desi, ini tadi teori asam basa menurut siapa? Oh, sepertinya Mbak Desi ini ya sinyalnya hilang ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, CH3COOH tadi yang berperan sebagai donor proton dan CH3COO- tadi sebagai aseptor proton merupakan teori asam basa Bronsted ya, Bronsted-Lowry. Jadi kalau asam itu donor proton, kalau aseptor proton itu berarti basa. Nah, asam basa tersebut pasangannya disebut pasangan asam basa konjugasi. Kemudian nah, di sini pembuatan larutan buffer itu dapat dibuat dari 5 macam cara. Ya, ada 5 macam cara atau 5 kriteria. Yang pertama dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Yang kedua dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Yang ketiga dari campuran asam lemah dan basa kuat dengan syarat harus ada tersisa mol asam lemah pada saat reaksi stoikiometri. Kemudian yang nomor 4 harus dari campuran basa lemah. Kemudian yang nomor 4 dari campuran basa lemah dan asam kuat, namun pada reaksi stoikiometrinya harus tersisa mol basa lemah. Kemudian dapat juga dibuat dari campuran asam lemah dan basa lemah dan pada hasil akhir reaksi stoikiometrinya harus tersisa salah satu asam lemah atau basa lemah, tergantung pada pH buffer yang ingin diperoleh. Seperti itu. Jadi semuanya pada dasarnya harus menyisakan asam lemah atau basa lemah dan garamnya. Ya, seperti yang ada pada notes pada box di bawah ini, larutan penyangga harus mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya, ini adalah contoh larutan penyangga, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini ada CH3COOH dan CH3COO-. Kalau dalam bentuk basa konjugasi CH3COO-, kalau dalam bentuk garam dia CH3COONA. Kemudian ada larutan buffer atau larutan penyangga yang bersifat basa, yaitu dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya, yaitu NH4OH dan NH4+. Atau NH4OH dan NH4Cl kalau dia asam konjugasinya dalam bentuk garamnya. Nah, kemudian manakah yang termasuk larutan penyangga dari A, B, C, dan D? Mbak Mareta, yang A itu campuran larutan penyangga atau tidak? Enggak, Bu. Ya. Kenapa, Mbak? KF itu apa KF itu sifatnya? KF itu sifatnya garamnya, Bu. Garam. HF sifatnya? Asamnya. Asam. HF itu asam kuat atau asam lemah? Asam lemah, Bu. Asam lemah. Oke, berarti campuran KF dan HF adalah asam basa konjugasi, sehingga campuran yang nomor A membentuk larutan penyangga. Oke, sekarang kita lanjutkan pada perhitungan pH larutan penyangga. Di sini ada beberapa kriteria larutan penyangga sesuai sama yang slide sebelumnya, ada 5 kriteria. Kemudian dari 5 kriteria larutan penyangga kita identifikasi terlebih dahulu. Dia terdiri dari campuran apa saja. Bisa langsung asam lemah dan garamnya, bisa langsung basa lemah sama garamnya, atau bahkan dia campuran asam dan basa. Kalau campuran dari asam sama basa, kan kita harus memperhitungkan dahulu mol garam yang terbentuk itu berapa, sehingga
Untuk kriteria 1 dan 2, perhitungan pH bisa kita tentukan dari perhitungan mol asam dan garamnya. Jadi langsung bisa kita masukkan jumlah mol asamnya berapa, jumlah mol basanya berapa, kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan H+, ya, konsentrasi H+. Kemudian kalau kita menemui soal atau menjumpai kasus di lapangan di mana yang tersedia itu hanya bahan yang berasal dari asam lemah atau bahan yang bersifat asam lemah dan yang bersifat basa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhitungkan terlebih dahulu dari campuran asam lemah dan basa kuat bisa membentuk larutan penyangga asal hasil akhir dari reaksi stoikiometrinya harus yang tersisa itu mol asam lemah. Demikian juga apabila kita mempunyai bahan itu berasal dari larutan basa lemah dan asam kuat, maka kita perhitungkan terlebih dahulu hasil stoikiometrinya harus tersisa mol basa lemah. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai larutan asam lemah dan basa lemah, kita juga dapat memperhitungkan nilai akhir stoikiometrinya yang tersisa itu antara salah satunya basa lemah atau asam lemah, tergantung pada pH buffer yang ingin dibuat. Kalau kita ingin membuatnya itu larutan asam lemah, maka yang tersisa adalah asam lemah. Oke ya, kemudian jadi kalau misalkan kita mempunyai zat dengan kriteria nomor 1 dan 2, kita bisa langsung menghitungnya dan memasukkan ke rumus persamaan H+. Kalau kita memiliki larutan dengan kriteria nomor 3, 4, dan 5, maka kita harus mencari terlebih dahulu perhitungan persamaan stoikiometrinya untuk kita dapat mengetahui mol mula-mula, reaksi, dan sisa, atau biasanya disebutnya dengan MRS. Nah, selanjutnya ini adalah rumus penentuan pH untuk larutan penyangga. Nah, rumus pH dan rumus pOH di semua perhitungan asam basa ataupun larutan penyangga, rumusnya itu tetap min log konsentrasi H+ untuk pH dan min log konsentrasi OH- untuk pOH. pH dan pOH totalnya sama dengan 14, sama semua ya rumusnya di rumus pH dan pOH di segala macam larutan ya, larutan asam basa maupun larutan penyangga. Perbedaannya adalah cara mencari rumus H+-nya. Jadi cara mencari konsentrasi H+-nya. Jadi kalau di asam kuat yang pertemuan sebelumnya, H+ adalah A dikalikan MA atau jumlah H dikalikan sama konsentrasi asam kuat, maka untuk mencari H+ dalam rumus larutan penyangga kita menggunakan Ka kali mol A per mol G, di mana mol A adalah konsentrasi asam yang tersisa atau konsentrasi asam lemah dan mol G adalah konsentrasi garam. Ka adalah konstanta asam lemah, karena yang tersisa adalah asam lemah. Demikian juga untuk OH-. Kemudian ini ada contoh soal untuk menyelesaikan soal tentang larutan buffer ya. Yang pertama sebanyak 50 ml campuran larutan CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml CH3CONA 0,2 molar. Apabila diketahui Ka-nya CH3COOH itu 1,8 kali 10⁻⁵, maka tentukan pH campuran tersebut. Pertama harus mengidentifikasi terlebih dahulu dia campurannya itu sifatnya apa. Contohnya misalkan ini CH3COOH itu dia sifatnya asam lemah. Kemudian CH3COONA itu dia CH3CONA itu garam, sehingga campuran yang kita miliki merupakan kriteria 1. Kalau kriteria 1, maka kita bisa langsung menghitung mol asam sama mol garam. Nah, di sini
Rumusnya untuk mencari mol itu kan M dikali ML, di mana rumus ini merupakan turunan dari rumus kalau kita mencari molaritas kan mol per volume, ya, mol per volume atau mol per liter. Nah, kalau di sini volumenya dalam bentuk mililiter, maka di sini yang kita cari adalah milimol. Kemudian kalau kita sudah mengetahui molnya, kita masukkan ke dalam rumus, sehingga di sini diperoleh pH-nya adalah 6 min log 4,5. Kemudian ini ada latihan soal, ya, latihan nanti bisa dikerjakan adik-adik. Kemudian minggu depan ini nanti saya tanyakan kembali sejauh mana pemahaman Anda tentang materi hari ini. Sekian untuk pertemuan hari ini, kemudian tugas sudah saya posting di Google Classroom, kemudian untuk kuis nanti akan saya share via WA, ya, kuisnya akan dikerjakan secara online melalui media Google Form. Apabila ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, monggo. Tadi kan di slide yang menentukan reaksi pembatas, itu kan di contoh soalnya koefisiennya sama. Kalau Ya. misalnya koefisiennya tidak sama, bagaimana Bu cara menentukan reaksi pembatasnya? Oh iya, sebentar ini ya, slide ini sebentar saya tunjukkan. Seharusnya di sini itu NaOH-nya itu 2, misal ini ya, NaOH-nya itu koefisiennya itu 2, maka di bagian yang kolom reaksi, itu kan karena dia mula-mulanya 2 milimol, jadi tetap dia berfungsi sebagai reaksi pembatas. Bedanya, kalau koefisiennya NaOH itu 2, itu menghabiskan 2 milimol untuk bereaksi, maka CH3COOH yang koefisiennya 1 hanya membutuhkan 1 milimol untuk bereaksi. Jadi sisanya adalah 9 milimol kalau dia koefisien NaOH-nya 2. Kalau koefisien CH3COOH-nya 2, ya, CH3COOH-nya 2, kemudian reaksi pembatasnya tetap NaOH, maka pada bagian reaksi CH3COOH yang bereaksi ada 4 milimol. Nah, kemudian sisanya berarti sisa 6 milimol kalau koefisien CH3COOH-nya itu 2. Seperti itu. Jelas, Mbak Lia? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa mendiskusikannya di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semangat belajar selalu. Jangan putus asa ya, meskipun ini belajarnya online sambil rebahan, tapi tetap harus menjadi generasi yang memberikan perubahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut merupakan contoh Google Classroom yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar laboratorium medik. Google Classroom ini digunakan untuk pengumpulan tugas. Sedangkan pembelajaran asinkronus juga dilakukan menggunakan media YouTube. Berikut merupakan materi-materi yang telah saya upload di YouTube. Selanjutnya nanti di-share untuk dibagikan linknya kepada mahasiswa melalui media WhatsApp. Kemudian dari media WhatsApp tersebut, mahasiswa akan membuka materi-materi ini. Selanjutnya, materi-materi yang telah kami sampaikan dari media YouTube ini akan didiskusikan di kelas pada pertemuan tatap muka. Kelas di sini yang kami maksud adalah kelas via daring melalui media Zoom ataupun Google Meet yang digunakan. Sedangkan untuk ujian, UTS, UAS, dan kuis digunakan media Google Form. Berikut adalah Google Form yang sudah dibuat untuk UTS, UAS, UAP, dan lain sebagainya.
Sekian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.